من والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون قصص كثيرة تدل على انبهار الكفار بالقرآن. قلت: القصص كثيرة التي تدل على انبهار الكفار بالقرآن الكريم. لا يقرأ بعد ذلك عودة مهاجري الحبشة. عودة مهاجر. أحسن الله إليكم. عودة مهاجر الحبشة. وترامت هذه الأخبار إلى مهاجرات الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية. بلغهم أن أهل مكة أسلموا وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجرون: عشائرون أحب إلينا، فخرجوا من الحبشة راجعين إلى مكة، وهذا في شوال وهذا في شوال من السنة الخامسة للبعثة، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصوصا لله ورسوله وللمسلمين خصوما أشد ما يكونون أحسن الله إليكم أشد ما يكونون خصوما لله ورسوله وللمسلمين، فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة، فقالوا: قد بلغنا مكة، فدخلوا مكة ولهم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش، وعاد بعضهم إلى الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwatu fillah, pada kesempatan lampau kita telah menyebutkan tentang kisah Al-Gharaniq, tentang sujudnya kaum Quraisy bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka sujud karena takutnya mereka dengan ancaman-ancaman yang terdapat dalam ayat dalam surat An-Najmi. Maka mereka pun sujud. Ya. Kemudian tatkala mereka diingkari oleh orang-orang yang tidak hadir di majlis tersebut, maka mereka mengatakan bahwasanya kami sujud disebabkan karena Muhammad memuji Tuhan-Tuhan kita, Latta, Uzza, dan Manat. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Nabi kita mengatakan setelah afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalatsatal ukhra, ya, kata mereka, Nabi membacakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Sesungguhnya berhala-berhala itu adalah merupakan, ya, makhluk-makhluk yang mulia dan syafaatnya sangat diharapkan. Kata mereka, kami sujud lantaran ayat ini. Lantaran apa dibaca Muhammad? Maka hakikatnya apa yang mereka ucapkan adalah batil. Mereka sujud karena takutnya mereka dengan ancaman yang terdapat dalam ayat. Allah telah membinasakan umat-umat yang mereka ketahui, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut. Yang mereka lihat negerinya, mereka lewati negeri Thamud. Mereka tahu bagaimana Allah timpakan kepada Thamud bencana. Demikian juga ke kaum Lut. Ya, itu yang membuat mereka sujud. Kemudian tersebarlah berita ini sampai ke negeri Habasyah, sampai ke telinga para muhajirin. Yang mereka berangkat, ya, di bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian untuk dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala di negeri Habasyah. Kemudian, ya, setelah sampai kepada telinga mereka berita Quraisy itu sujud bersama Nabi, mereka telah beriman. Ya, walaupun tak seperti itu hakikatnya, ya, maka mereka pun berkata satu sama lainnya, tentunya kita tinggal bersama karib kerabat kita di Mekah lebih kita cintai daripada kita tinggal di sini terasing di negeri pengasingan, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama. Karena Habasyah bukan orang Arab, bahasa mereka bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab. Agama mereka Nasara, tradisi mereka pun berbeda.
Kata mereka, selama kaum kita telah beriman, mereka telah sujud bersama Nabi kita, baiklah kita pulang saja, kembali ke Mekah. Maka mereka pun berangkat, ya, kembali menuju ke Mekah di bulan Syawal. Berarti mereka di sana ada 3 bulan, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya. Hatta idza kanu duna Makkah bisa'atin, tatkala mereka telah mendekati kota Makkah, tabayyanat lahumul haqiqah. Ternyata tahulah mereka hakikat apa yang mereka dengar tak benar. Wa arafu annal musyrikina ashaddu ma yakununa khusuman lillah wa rasulih. Bahkan semakin mereka ketahui betapa dahsyatnya permusuhan, bertambah parah permusuhan, betapa sengit permusuhan kaum musyrikin terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap kaum muslimin. Fahammu birruju' ila ardil Habasyah. Mereka ingin kembali ke negeri Habasyah. Faqalu, namun sebagian mereka berkata, qad balaghna Makkah. Kita telah dekat ke Mekah. Fadakhalu Makkah. Akhirnya mereka masuk Makkah. Walam yadkhul ahadun minhum illa mustakhfiyan. Mereka tak berani masuk Mekah terang-terangan. Mereka masuk Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Au fi jiwari rajulin min Quraisy. Atau kalau mereka berani terang-terangan, mereka minta perlindungan dari tokoh-tokoh Quraisy. Wa ada ba'dhum ila al-Habasyah. Sebagian dari mereka dikatakan kembali ke Habasyah. Jadi tak utuh. Ya. Sebagian minta perlindungan, sebagian masuk sembunyi-sembunyi, sebagian kembali ke negeri Habasyah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu yadkhulu bijiwarin. كان ممن دخل مكة في جوار عثمان بن مذعون رضي الله عنه دخل في جوار الوليد بن المغيرة فلما رأى ما يفعل بالمسلمين من الأذى قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل الدين يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد الشم وفت ذمتك وقد رددت إليك بجوارك فقال له الوليد لما يا ابن أخي لعله أذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي قال لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره فقال الوليد له فانطلق إلى المسجد فردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية أجرتك علانية فانطلق حتى أتايا المسجد فقال الوليد هذا عثمان بن مذعون قد جاء يرد علي جواري فقال عثمان صدق وقد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره فقال الوليد أشهدكم أني بريء من جواره ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه فجلس عثمان معهم فقال اللبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. Adapun berikutnya kisah tentang masuknya Uthman bin Mad'un ke kota Makkah. Uthman bin Mad'un termasuk salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Tatkala mereka kembali ke Makkah karena mengira orang-orang musyrik telah masuk Islam, maka Uthman bin Mad'un meminta perlindungan dari tokoh Quraisy Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, yang begitu dahsyat kebenciannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia minta perlindungan daripada Al-Walid bin Mughirah. Namun tatkala dia tiba di Mekah, dia melihat bagaimana kaum muslimin disiksa, diteror, lebih dahsyat, ditekan. Ya, dari sebelum-sebelumnya lebih dahsyat mereka diteror.
Qala, maka dia berkata, wallahi inna quduwi wa rawahi aminan bijiwari rajulin min ahli syirki. Demi Allah, aku aman tentram pergi pagi pulang sore kemana-mana di bawah perlindungan seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Sementara wa ashabi wa ahlu dini yulqawna minal bala. Aku tak rela sahabat-sahabatku, orang-orang yang seagama denganku, mereka mendapatkan berbagai macam bencana, ya, berbagai macam teror, tekanan, ya. Sementara aku tidak mendapati apa yang mereka rasakan. Naqsun kabirun fi nafsi, aku sungguh merasa tak nyaman dalam diriku. Bagaimana aku nyaman di bawah perlindungan Al-Walid bin Mughirah, sementara sahabat-sahabatku yang lain disiksa, ya, mereka ditekan, mereka dizalimi. Aku tak nyaman, selamat sendiri. Famasya ila Al-Walid, maka dia pun berjalan menemui Al-Walid bin Mughirah. Faqala lahu, dia katakan, wahai ya Aba Abdus Syams, wahai Bapak Abdus Syams. Ya, ini kunyahnya Al-Walid bin Mughirah. Ya. Wafad zimmatuka, sungguh engkau telah menunaikan bantuanmu kepadaku untuk menjaminku, menjagaku. Waqad radtu ilaika jiwarak, sekarang aku pulangkan kembali apa yang kuminta darimu. Ya, aku pulangkan kembali permintaan perlindungan kepadamu. Ya, namanya jiwar, suaka. Dahulu aku datang meminta kepadamu perlindungan, sekarang aku kembalikan hal itu kepadamu. Faqala lahul Walid, maka bertanya Al-Walid bin Mughirah, kenapa? Lima ya bin akhi, kenapa wahai saudara, anak saudaraku? La'allaka adzaka ahadun min qaumi, apakah ada satu orang dari kaumku, seseorang dari mereka yang menyakitimu? Wa anta fi dhimmati, sementara engkau di bawah tanggunganku, di bawah perlindunganku. Qala la, kata Utsman, tak ada. Walakinni arda bijiwarillah, bukan itu masalahnya, tapi aku lebih utamakan, aku lebih ridha di bawah perlindungan Allah. Bijiwarillah. Wala uridu an astajira bi ghairihi, aku tak ingin minta perlindungan dari selain Allah, ya, untuk menjaga keselamatan diriku. Faqala al-Walidu lahu, berkata, kalau begitu fantaliq, mari pergi. Ya, ilal masjid, kita ke masjid, kita permaklumkan di tengah-tengah orang. Fardud alayya jiwari alaniyatan kama ajartuka alaniyatan, kembalikanlah kepadaku apa yang kuberikan kepadamu berupa jaminan keselamatan, keamanan, dengan terang-terangan sebagaimana aku dahulu telah menyatakan menjaminmu dengan terang-terangan pula. Fantalaqa, keduanya pun pergi menuju masjid. Hatta ataya al-masjida. Faqala al-Walid, berkatalah al-Walid, hadza Utsman ibnu Madghun qad jaa, inilah Utsman bin Madghun datang. Yaruddu alayya jiwari, mengembalikan lagi kepadaku perlindunganku kepadanya. Ya. Faqala Utsman sadaq, berkata Utsman, ya, dia benar. Waqad wajadtuhu wafiyan karimal jiwar, aku yakin, memastikan memang dia orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Dia benar-benar melindungiku. Walakinni, namun aku sekarang qad ahbabtu alla astajira bi ghairillah, aku tak mau lagi meminta perlindungan, jaminan keselamatan kecuali daripada Allah. Faqad radadtu alaihi jiwarahu, karena itulah ku kembalikan kepadanya kembali apa yang dahulu ku minta daripadanya. Maka berkatalah Al-Walid, ushidukum, saksikanlah wahai Quraisy, anni bari'un min jiwari, sekarang benar-benar aku lepas diri daripada keselamatan dia, aku tak tanggung jawab dengan keselamatan dirinya. Tsumman sarafa Utsman, kemudian Utsman pun berpaling meninggalkannya. Wa Labid bin Rabi'ah fi majlisin min Quraisy yunshiduhum, sementara ada seorang penyair namanya Labid bin Rabi'ah, dia ada di tengah-tengah Quraisy sedang membacakan syair-syairnya. Qabla islami, sebelum dia masuk Islam. Fajalasa Utsmanu ma'ahum, maka duduklah Utsman bin Madghun bersama mereka, orang-orang Quraisy. Di sana ada Labid bin Rabi'ah, penyair yang sedang membacakan syair, dia mendengarkan syair yang dibacakan oleh Labid.
Faqala Labid, berkatalah Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, segala sesuatu dari selain Allah adalah batil. Segala sesuatu dari selain Allah SWT adalah perkara yang batil, yang sia-sia, yang akan musnah, yang akan hilang. Faqala Uthman, sadaqta. Maka berkata Uthman bin Mad'un, engkau benar. Ya, syairmu ini benar, ucapanmu benar. Segala sesuatu dari selain Allah akan binasa, akan hilang, akan musnah. Faqala Labidu, kemudian berkata kembali Labid dalam syairnya, wa kullu na'imin la mahalata zailuh. Dan semua kenikmatan itu pasti tidak mungkin tidak, kecuali akan segera hilang pula. Maka Uthman bin Mad'un mengoreksi bait syair tersebut. Dia mengatakan, kadzabta, engkau salah. Na'imul jannati la yazul. Kenikmatan di surga tidak akan pernah hilang dan kekal selama-lamanya. Naam. Faqala Labib, ya ma'syara Quraisy, wallahi ma kana yu'da jalisukum, famata hadatha hada fikum. Faqala rajul minal qaum, inna hada safihun fi sufaha'i ma'ah, qad faraqu dinana, fala tajidanna fi nafsika min qawlih. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه والوليد ابن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال الوليد لعثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها وكنت عن الذي لقيت غنيا ثم ضحكوا فقال عثمان بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل ولفي من هو أحب إلي منكم أسوة وإني والله لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشام فقال له الوليد إن شئت أجرتك الثانية فقال عثمان لا حاجة لي في جوارك. Maka berkatalah Labid, penyair tersebut ketika dia dibantah, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma kana yu'dha jalisukum. Demi Allah, sebenarnya tak layak teman kita ini yang bersama kita bermajlis ini disakiti. Famata hadatha hadza fikum. Ya, kapan hal ini terjadi dari kalian? Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang minal qaumi, daripada orang-orang yang hadir di majlis tersebut, inna hadza safihun, orang ini adalah orang bodoh. Uthman ini bodoh, Uthman bin Mad'un. Safihun fi sufahain wa ma fi sufahain ma'hu. Dia bersama rombongan orang-orang yang bodoh sepertinya pula. Qad faraqu dinana, dia meninggalkan agama kita, murtad. Fala tajidanna fi nafsika min qawlihi. Ya, maka janganlah engkau wahai Labid merasa tak nyaman ketika dia membantah perkataanmu. Faradda alaihi Uthman. Uthman membantah kembali, menjawab perkataan laki-laki ini yang mengatakan Uthman adalah orang bodoh, di tengah-tengah orang bodoh bersamanya orang-orang bodoh. Hatta syariya amruhuma, sehingga akhirnya terjadilah antara keduanya pertikaian, pertengkaran. Faqama ilaihi dzalika ar-rajulu falatama ainahu. Maka laki-laki tadi tak sabar, seketika dia tempeleng wajah Uthman bin Mad'un, mengenai matanya. Sementara Al-Walid bin Mughirah yang sebelumnya memberikan pada jaminan keselamatan ada di sana melihat adegan tersebut. Ya, maka berkatalah Walid kepada Uthman, ama wallahi ya ibn akhi, demi Allah wahai anak saudaraku, in kanat ainuka amma asabah laqani, sesungguhnya matamu tak perlu dipukul semacam itu jika engkau masih tetap di bawah perlindunganku. Engkau sungguh benar-benar kujaga, tapi engkau memang sengaja ingin keluar daripada perlindunganku. Ya, wa kunta 'anil ladzi laqita ghaniyan, sebenarnya engkau tak perlu mendapatkan apa yang kau dapati ini. Matamu ditinju, ya. Tsumma dhahiku, kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak, sementara Uthman tak bisa membela dirinya di tengah mereka.
Faqala Utsman, berkata Utsman, bal kuntu ila alladhi laqitu faqiran. Kata Utsman, sebenarnya aku membutuhkan hal-hal semacam ini. Demi Allah, mataku yang satu lagi yang tak kena pukul ini benar-benar berhajat ingin pula dipukul sebagaimana mata sebelahnya. Semua itu kuharapkan dalam rangka mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh saya memiliki contoh dan suri tauladan ya dari saudara-saudara saya yang mereka juga disakiti lebih daripada ini. Ya, wa inni wallahi la fi jiwari man huwa azminka. Ya Walid, sungguh demi Allah aku benar-benar merasa lebih ya nyaman di bawah perlindungan zat yang lebih kuat daripadamu, maksudnya Allah. Wa aqdar ya Abu Abdi Syams, lebih hebat daripada engkau, lebih berkuasa daripada engkau wahai Abu Abdi Syams. Maka berkata Walid kembali kepadanya, in syi'ta ajartuka tsaniyah. Utsman, kalau kau mau kulindungi kau sekali lagi. Berkata Utsman bin Mad'un, la hajata li fi jiwarika, saya tak butuh lagi perlindunganmu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Abu Salamah ibnu Abdil Asadi radhiyallahu anhu yadkhulu Makkah fi jiwarin. Wa dakhala Abu Salamah ibnu Abdil Asadi al-Makhzumi radhiyallahu anhu fi jiwari khalihi Abi Talib. Fasa'a ilaihi rijalun min bani Makhzumin. فقالوا له يا أبا طالب لقد منعت ابن أخيك محمدا صلى الله عليه وسلم فما لك ولصاحبنا تمنعه منا. فقال أبو طالب. Berikutnya kita akan membicarakan tentang tokoh lain, yaitu Abu Salamah ibnu Abdi al-Asad al-Makhzumi, yang dia juga termasuk dalam rombongan orang-orang yang pergi ke Habasyah. Ketika dia pulang karena mendengarkan berita yang tak benar tersebut, ya, maka dia pun meminta perlindungan daripada pamannya dari alur ibunya, yaitu Abu Talib. Karena ibunya adalah merupakan saudari bagi Abu Talib. Dan Abu Talib adalah merupakan paman Nabi dari ayahnya. Ya. Fasa'a ilaihi rijalun min Bani Makhzum, maka datanglah ya laki-laki dari sukunya, dari Bani Makhzum. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, laqad mana'ta ibn akhika Muhammadan, engkau telah membela ya anak saudaramu Muhammad. Ya, fama laka wa li sahibina tamna'uhu minna, mengapa engkau sekarang ingin juga memberikan pembelaan lagi kepada saudara kami ini yang lari daripada kaumnya? Itu maksudnya adalah Abu Salamah. Naam. Faqala Abu Talib, innahu istajara bi wa huwa ibnu ukhti, wa in ana lam amna ibnu ukhti lam amna ibnu akhi. Faqama Abu Lahab ghadiban wa qala ya ma'syar Quraisy, wallahi laqad akthartum 'ala asy-syaikhi ma tazaluna tatawathabuna 'alaihi fi jiwarihi min baini qaumihi min baini qaumi, wallahi latantahunna an aw lanaqumanna ma'ahu fi kulli ma qama fi hatta yablugha ma arad. Ya, maka berkata Abu Talib menjawab orang Quraisy, ya, yang mereka protes, mengapa kau beri perlindungan kepada Abu Salamah? Sudah kau beri perlindungan kepada Muhammad, anak saudaramu, sekarang anak kakakmu lagi ingin kau lindungi. Maka berkata Abu Talib, dia minta kepadaku perlindungan dan dia itu anak saudariku, anak kakakku. Ya. Wa in ana lam amna ibna ukhti lam amna ibna akhi. Andai kata aku biarkan dia, pasti akan kubiarkan juga anak saudaraku Muhammad. Tatkala aku melindungi Muhammad, dia anak saudaraku, aku harus melindungi dia anak saudariku. Faqama Abu Lahab. Ketika itu bangunlah Abu Lahab ghadiban, dalam keadaan marah. Abu Lahab ini adalah saudara bagi Abu Talib. Melihat terdesak saudaranya Abu Talib, muncullah ketika itu ya kemarahannya untuk membela saudaranya Abu Talib. Mereka saudara seayah tapi tak seibu. Abu Lahab dan Abu Talib saudara. Ya, Abu Lahab paman Nabi juga. Maka berkatalah ketika itu Abu Talib ketika melihat terdesak posisi, berkatalah Abu Lahab ketika melihat posisi terdesak dari Abu Talib,
Dalam keadaan marah dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, demi Allah, laqad aktsartum 'ala syekh." Kalian terlampau berlebihan memojokkan asy-syekh, laki-laki ini, Abu Talib, orang ini, orang mulia ini. Ma tazaluna tatawathabuna alaihi fi jiwarihi min baini qaumihi. Mengapa kalian masih sibuk berusaha mendebatnya, menghujatnya ketika dia memberikan perlakuan khusus kepada kaumnya yang dibawa perlindungannya? Mengapa kalian harus heboh? Demi Allah, la tantahunna anhu. Taklah kalian berhenti, jangan lagi kalian lakukan ini. Jangan kalian terus memojokkan dia. Kalau tidak, au la naqumanna ma'hu. Kami akan sepakat dengan semua kaum kami bersama Abu Talib membela siapapun daripada sahabat-sahabat Muhammad. Fi kulli ma qama fihi. Apapun yang dilakukan akan kami bela selama-lamanya. Sementara yang kita ketahui sebelumnya, Abu Talib sangat anti kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kala itu karena membela saudaranya dia marah. Dia katakan kepada orang Quraisy, tinggalkan dia, jangan ganggu lagi dia. Kalau tidak, aku akan membela dia dengan segala keputusannya. Hatta ya bulugha ma arada. Aku akan wujudkan apa yang diinginkan. Ya, marahlah Abu Lahab. Naam. فقالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان أبو لهب وليا مناصرا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقوا على ذلك. فلما سمع أبو طالب منه ذلك طمع فيه ورجاء أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة يخرض فيها أبا لهب على نصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. Faqalu, maka mereka berkata, bal nansarifu amma takrah ya Aba Utbah. Kalau begitu, okelah, kami akan segera tinggalkan dia, kami akan lakukan apa yang kau inginkan wahai Abu Utbah. Karena mereka tahu Abu Lahab ini, yang kunyahnya Abu Lahab, kadang dipanggil Abu Utbah, adalah orang yang begitu kuat menolong mereka Quraisy untuk memerangi Muhammad, memusuhi Muhammad. Mereka khawatir nanti dia akan pro kepada Muhammad. Maka mereka biarkan kemarahannya ketika itu. Mereka ikuti perkataannya. Tatkala Abu Talib mendengar Abu Lahab ini saudaranya seayah ini, membelanya, maka dia pun berharap agar saudaranya ini, Abu Lahab ini, pro juga kepada Muhammad SAW, membelanya. Maka dia ucapkan bait-bait syair yang intinya berharap agar Abu Lahab ini membela Muhammad sebagaimana dia membelanya. Nah, lanjutkan, tinggalkan syairnya. Utruki syi'ra walakin Abu Lahab lam yastajib li akhihi Abi Talib fi nusrati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sara fi rukbi Quraisy. Namun sayangnya Abu Lahab tetap dengan komitmennya. Dia pro kepada Quraisy untuk memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa sih waktu? Kan baki ya? Menit lagi ya. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Kesempatannya akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.